ini kita akan belajar mengenai kemerdekaan dan peristiwa di sekitarnya. Kalian tahu kan kalau seandainya kemerdekaan itu merupakan hikmah yang kita ambil dari perjuangan para pahlawan. Nah, pembelajaran hari ini kita akan lakukan dengan berdiskusi. Sebelum berdiskusi, Ibu akan menunjukkan video pembelajaran terlebih dahulu. Kalian simak ya, karena videonya itu akan membantu kalian untuk nanti berdiskusi. Oke, Ibu. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara tertib dan dalam tempo yang disingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Setelah dilihat dari video tadi, kita jadi tahu ya bahwa sebelum Indonesia merdeka itu ada peristiwa-peristiwa penting, yaitu apa saja tadi? Yang pertama ada Jepang dibom atom, terus ada pembubaran BPUPKI, dan yang ketiga ada yang siapa yang diculik? Soekarno-Hatta, dibawa ke Pennsylvania. Dan yang terakhir puncaknya yaitu proklamasi kemerdekaan. Nah, itu baru sekilas tentang peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan. Selanjutnya kita akan mengkaji lebih dalam dengan diskusi kelompok. Ibu akan bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1. Kelompok 1 3 orang, Andin, Putri, Jara. Itu membahas tentang bom atom, peristiwa bom atom dari kota Hiroshima dan Nagasaki. Dan yang kelompok kedua ada Widya, Jitni, dan Luna, membahas tentang dibubarkannya BPUPKI dan dibentuknya PPKI. Kelompok 3 Surin sama Mayang, itu membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Yang kelompok 4 Safija dan Aliesa membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, kalian boleh mencari
sumber-sumber melalui internet. Jadi informasi-informasi yang didapat kalian boleh membuka HP untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, kalian catat poin-poin pentingnya saja. Jadi kalian tulis di lembar kertas. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan apa yang didapat. Paham? Paham. Nah, poin-poin pentingnya itu ada dua hal. Yang pertama, mengapa peristiwa tersebut terjadi dan apa pengaruhnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi dua hal itu ya yang ditekankan untuk anak-anak cari. Paham? Paham. Oke, itu kasih waktu kalian 5 menit ya. 5 menit. Ya, Anak-anak, karena waktu telah berjalan 5 menit, waktunya kalian maju ke depan perwakilan kelompok satu orang, maju 4 kelompok itu satu-satu orang maju ke depan semua. Siapa yang mau? Saya. Mayang dari kelompok 3. Kelompok 1 siapa? aku Ibu. Kelompok 4 Aliesa, kelompok 1 Jangka, kelompok 2 Widya. Ayo boleh maju ke depan. Dari kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 2. Ini kami enggak? Bentar dulu ini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 balik. Oh. Oke, ya. Ini kan sesuai urutan. Coba bisa dijelaskan apa yang kalian dapat dari diskusi tadi, mulai dari Zahra boleh. Oke Ibu, terima kasih. Jadi yang saya dapatkan bersama kelompok tentang peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yaitu peristiwa di bomnya kota Hiroshima itu pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki itu pada tanggal 9 Agustus. Terjadi karena Amerika ingin Jepang menyerah dalam Perang Dunia II. Lalu setelah bomnya dijatuhkan, ternyata Jepang menyerah kepada sekutu. Akibatnya Jepang mulai meninggalkan Indonesia sehingga Indonesia mempunyai peluang untuk merdeka karena Jepang mulai mundur dari Indonesia. Itu Ibu. Makasih Zahra. Lanjut peristiwa kedua. Jadi setelah tadi berdiskusi dengan kelompok tentang peristiwa BPU PKI kenapa dibubarkan, karena tugas merancang dasar negaranya sudah selesai, lalu dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pengaruhnya sangat besar karena mengesahkan Undang-Undang 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden Indonesia. Lanjut. Oke Bu, kelompok 3 itu tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi karena para pemuda ingin Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh dari Jepang. Nah, akibatnya dari peristiwa ini yaitu Soekarno dan Hatta akhirnya yakin untuk segera mempersiapkan proklamasi. Ya Bu. Makasih Maya. Selanjutnya terakhir. Oke, dari kelompok 4 itu ada peristiwa proklamasi. Nah, proklamasi ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 karena saat itu Jepang sudah menyerah dan waktu itu dianggap waktu yang paling tepat untuk kita melakukan proklamasi. Nah, proklamasi dibacakan oleh
Soekarno dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta serta diketik oleh Sandy Melik. Pengaruh dari proklamasi ini sangat besar karena proklamasi menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih ya yang sudah maju untuk mewakili teman-teman dari kelompoknya. Silakan, boleh dulu. Terima kasih Ibu. Nah, dari penjelasan teman-teman kalian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu merupakan perjuangan dari para pahlawan. Jadi kita harus menghargai usaha-usaha pahlawan itu ya, teman-teman. Terima kasih kepada kalian yang sudah sangat antusias untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih juga untuk perwakilan yang sudah maju ke depan. Kalian hebat, sudah berani untuk menyuarakan apa yang kalian dapat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.